NTT kita harus atasi, kemudian bagaimana bicara tentang IPM, sekolah vokasi, dan pada akhirnya untuk infrastruktur, dan kemudian bicara tentang digitalisasi, kemudian bicara tentang pendapatan, dan yang terakhir menarik, saya harus sampaikan di forum ini, Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur merancang bahwa skema semua itu tidak lepas dari yang satu terakhir cita yang ke-10. Ayo kolaborasi bersama. Di titik ini nanti ada beberapa data yang akan saya sampaikan. Ada peran di sini, ada peran TNI di sini, ada peran Polri di sini. Ini yang kita kolaborasi bersama sehingga mewujudkan NTT yang sejahtera, NTT yang berkelanjutan. Di titik inilah momentumnya. Sehingga kolaborasi ini akan terbangun dengan langkah-langkah yang step by step menuju kesejahteraan bagi Nusa Tenggara Timur. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ayo bangun NTT sebagaimana saya sampaikan tadi, ada 7 pilar di situ. Bicara pilar ekonomi berkelanjutan, pilar pemerintahan komunitas, bicara tentang infrastruktur, kesehatan, pilar pendidikan, reformasi birokrasi, dan yang terakhir bicara tentang pilar kolaborasi. Kalau Bapak Ibu perhatikan lagi di slide yang berikut, ini kita punya dasar cita, kemudian ada quick win di situ. Kita sudah lakukan 100 hari ini di mana pengembangan One Stira sekarang produk. Ini menjadi branding dari Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur nanti. Di mana di desa NTT ini ada 3.137 desa. Ada kelurahan kurang lebih 305 kelurahan. Nanti saya akan sampaikan juga bagaimana posisi kita di perbatasan. Di skema ini diinginkan supaya desa-desa ini berkembang. Disitulah sektor ekonomi akan tumbuh. Bagaimana dengan semua kalian di dalam video, bagaimana resource yang ada pada kita untuk menuju kepada NTT sejahtera seperti apa. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara maju, bicara sehat, bicara cerdas, tapi tidak sejahtera tidak pernah mungkin. Yang pada akhirnya nanti selalu disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub bagaimana tentang kebahagiaan. Pada akhirnya bahagia itu yang diuntungkan. Sehingga berkelanjutan itu menjadi penting. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam sewa kupin ini kita juga bicara tentang bagaimana NTT mengatasi stunting, kemudian ada pendampingan siswa menuju pendidikan tinggi dan sekolah kedinasan unggulan. Harus saya sampaikan juga apa itu, ya. Ya. Ini Bapak Wagub sudah kasih ingat saya supaya sekolah kedinasan ini bisa masuk di Apol, bisa masuk di Akmil, bisa masuk di sekolah-sekolah kedinasan yang ada. Sehingga anak NTT ini punya skenario terbaik di 20 tahun ini seperti apa. Saya harus sampaikan di forum ini beberapa langkah strategis dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Dengan semua kita yang ada saat ini, kita akan menuju satu lompatan nanti. Nanti saya akan sampaikan bagaimana skema yang sudah didukung oleh TNI dan polisi juga di dalam mewujudkan NTT yang sejahtera ini. Nanti ada file berikutnya lagi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini juga ini di bawah nakoda Pak Wagub juga. Kita lagi sementara mendorong supaya peningkatan pendapatan asli daerah. Saya sempat bicara dari Pak Awi waktu lalu itu, waktu di Aston saya ingat Pak Awi, kita lagi bicara bagaimana resource kita harus betul-betul ditumbuhkan untuk menuju kemakmuran seperti apa. Kita tahu betul posisi NTT dengan aset yang ada. Pak Wagub lagi menakodai ini, sehingga percepatan di sektor PAD ini ada lompatan yang serius. Di satu sisi juga ada gerakan beli NTT. Ini tadi ada Pak Kadis Perindah, sahabat saya Pak Dr. Tommy tadi hadir, mungkin lagi ada kegiatan lain. Itu adalah koda beliau, sehingga skema kita, macam Bapak Ibu perhatikan, ini arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub juga. Ini salah satu contoh kita pakai program ini. Saya berharap sekali juga nanti di NTT, di lembaga-lembaga pemerintah vertikal lain juga, sehingga air gerakan beli NTT ini bisa kelihatan. Ada analisis untuk sektor air ini, uang NTT keluar hampir 2 triliun Bapak Ibu. Kita kecil-kecil dulu di sini. Dan pada saat ini juga tercatat ada neraca perdagangan yang defisit kita, di mana NTT mengeluarkan uang 57 triliun, tapi kita hanya mendapatkan 7 triliun di situ. Ada defisit 51 triliun. Ini lagi kita kejar perlahan-lahan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau ini kita tidak sempurnakan dalam skema perencanaan yang matang, ini akan menjadi lembab bagi posisi NTT dibandingkan dengan provinsi lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ini juga ada penguatan tata kelola pemerintahan, dan terus ini sampai ke slide yang ke-6. Saya harus sampaikan di forum ini Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Wagub dan semua rekan-rekan peserta yang hadir saat ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita dari 2025 sampai 2030 kita dalam posisi lagi mencoba untuk mengejar bagaimana posisi kita dibandingkan dengan provinsi lain. Saya harus sampaikan juga di forum ini,